Masalah yang didapatkan PSM saat ini bisa saja membuat beberapa pemain kurang nyaman. Tak kondusifnya kondisi internal membuat penampilan sang juara bertahan tidak mampu menjaga konsistensinya hingga terlempar jauh dari persaingan peraih juara Liga 1 musim ini. Dan tentu itu membuat para pemain gelisah dan bisa saja mulai berpikiran untuk cabut dari PSM Makassar. So berikut ini kami bagikan pemain yang diprediksi akan cabut dari PSM Makassar musim depan. Yakob Sayuri. Di tengah penampilannya yang semakin gemilang bersama tim nasional Indonesia, tentu saja membuat beberapa klub melirik kepadanya. Yakob bisa saja menjadi magnet baru di bursa transfer nanti setelah keberhasilannya memuaskan para pecinta timnas Garuda menggantikan peran Asnawi Mangkualam Bahar di posisi bek kanan. Transisi cepat, memanfaatkan lebar lapangan, membuat cutback dan boom! Sebuah tendangan sangat keras dari Yakob Sayuri merobek gawang Libya. Ya, ini adalah skema. Kita melihat bagaimana terobosan yang diberikan oleh Ivan. Beberapa klub yang sebelumnya diprediksi akan mendatangkan sang pemain adalah Persebaya yang memang dikenal gemar merekrut pemain timur. Lalu ada PSI Semarang yang juga merupakan klub yang sering melakukan jor-joran pembelanjaan pemain. Dan terakhir Borneo FC yang bisa saja menginginkan duet antara Yakob dan Pluim kembali beraksi di lapangan. Yakob juga bisa saja berkompetisi di Malaysia mengikuti jejak dari Sadil Ramdhani yang merupakan rekannya di timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Yakob Sayuri merupakan salah satu pemain yang paling bersuara ketika PSM Makassar menunggak gaji para pemainnya. Kondisi inilah yang bisa saja membuat Yakob hengkang dari PSM Makassar. Klub-klub tersebut tentu ingin memanfaatkan kondisi yang kurang nyaman antara PSM Makassar dan para pemainnya. Meskipun kita tahu bahwa kebanyakan pemain yang berseragam PSM Makassar memiliki loyalitas yang cukup tinggi, tetapi kenyamanan menjadi alasan utama hengkang sang pemain. Tidak diketahui berapa lama durasi kontrak antara PSM Makassar dan Yakob Sayuri, namun jika kontrak mereka berakhir pada musim ini, jelas akan menjadi bencana besar bagi PSM Makassar. Victor Mansaray. Keretakan hubungan yang sempat terjadi antara Victor Mansaray dan manajemen PSM Makassar sangat mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Berita tersebut sangat viral di mana-mana. Pasalnya Victor Mansaray bukanlah pemain lama yang sudah bergabung dengan PSM Makassar. Tetapi dia baru saja memperkuat PSM Makassar kurang lebih 1 bulan lalu, kemudian mengumumkan untuk keluar dari tim Juku Eja, meskipun tak berselang lama pengumuman tersebut dicabut sendiri oleh Victor Mansaray. Dalam keluhannya, Victor Mansaray menyampaikan bahwa ia tak mentolerir kasus pengunggakan gaji, sehingga ketika hal tersebut menimpa dirinya, ia langsung mengumumkan keluar. Victor Mansaray adalah pemain yang cukup membahayakan di lini depan PSM Makassar. Ia telah mencetak gol di laga debutnya, sehingga tampak memperlihatkan prospek yang menjanjikan untuk sebuah tim. Sehingga hal itulah yang membuat Victor Mansaray bakal menjadi incaran beberapa klub di Liga 1. Seperti yang kita tahu bahwa semua klub Liga 1 mengandalkan striker asing sebagai ujung tombaknya, sehingga tak heran jika striker yang berkualitas akan menjadi incaran di bursa transfer nanti, dan hal tersebut sangat bisa terjadi kepada Victor Mansaray. Apalagi pemain asal Amerika Serikat ini hanya dikontrak setengah musim, sehingga semakin besar peluang bagi klub-klub lain untuk bisa mendapatkan tanda tangan Victor Mansaray. Yuran Fernandes. Pemain berasal dari Tanjung Verde ini sudah jelas dan bisa dipastikan bahwa ia akan menjadi incaran-incaran bagi klub lain yang ingin menggunakan jasa bek asing tangguh. Pemain paling tinggi di Liga 1 ini sebenarnya sudah menjadi incaran sejak musim lalu. Namun manajemen PSM Makassar berhasil meyakinkan sang pemain untuk tetap bertahan dengan berseragam pinisi di dada.
merupakan pemain dengan gaji termahal di PSM Makassar saat ini, mencapai di kisaran 6 miliar per musimnya. Angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bek-bek asing klub lain. Sehingga jika musim depan kontrak iuran sudah habis dan tawaran dari klub lain cukup menggiurkan, bukan tidak mungkin para penggemar Juku Eja akan kehilangan sang benteng tangguh di lini belakang. Pengaruh iuran di lini belakang PSM Makassar sangatlah kuat. Terkadang jika ia absen membela PSM Makassar di suatu pertandingan, maka pertahanan PSM Makassar tidak sesolid ketika ia hadir. Para supporter PSM Makassar tentunya masih sangat berharap sang pemain mau bertahan, bahkan ada juga yang berharap Yuran Fernandes menjadi kapten tim di musim depan berkat kepemimpinannya di lini belakang yang sangat baik. Kenjo Nambu, meski berposisi sebagai gelandang, namun dalam 2 musim terakhir membela PSM Makassar, ia merupakan pemain produktif mencetak gol. Musim ini saja, ia telah menempatkan namanya sebagai gelandang dengan gol terbanyak disusul oleh Gali Freitas. Kenjo merupakan pemain asing dengan kuota Asia yang paling konsisten penampilannya sejauh ini, jadi tak heran bahwa setiap jendela transfer terbuka, namanya sering dikait-kaitkan dengan beberapa klub. Manajemen PSM sendiri tidak mengumumkan kapan kontrak Kenzo akan berakhir, sehingga hal tersebut sedikit menyulitkan bagi tim lain untuk bisa memantau situasi Kenzo di PSM. Tetapi pintu keluar bukan berarti tertutup bagi Kenzo. Beberapa kali kondisi PSM saat ini membuat Kenzo gelisah, sebab ia cukup aktif memberikan komentarnya melalui blog pribadi yang ia tuliskan. Ia mengaku cukup sedih dengan kondisi yang ada. Jelas Kenzo merupakan mesin utama Bernardo Tavares untuk menyeimbangkan lini tengah pasukannya, sehingga kepergian Kenzo apabila terjadi sangat merugikan bagi Bernardo Tavares. Manajemen PSM Makassar harus bekerja keras untuk bisa mempertahankan para pemainnya. So itu dia pemain yang memiliki peluang untuk cabut dari PSM Makassar. Mereka adalah Yakob Sayuri, Victor Mansaray, Yuran Fernandes, dan Kenzo Nambu. Bagaimana menurut kamu? Tulis komentarmu di bawah.